Baik, untuk selanjutnya kita akan mengimplementasikan pembuatan program untuk array satu dan 2 dimensi, baik yang statis maupun yang dinamis. Yang pertama kita lakukan yaitu untuk text editornya yang saya pergunakan yaitu Visual Studio Code. Dari sini lalu kita tambahkan sebuah file baru, lalu kita isikan namanya satu dimensi statis.html. Oke, untuk selanjutnya kita buatkan HTML-nya terlebih dahulu. Lalu kita isikan di dalamnya headnya. Selanjutnya pada bagian bodinya lalu kita berikan title terlebih dahulu atau judulnya array satu dimensi statis. Oke, selanjutnya kita akan membuatkan isian di dalam bodinya. Kita tambahkan terlebih dahulu label, lalu kita tuliskan banyak data, lalu kita tambahkan sebuah inputan berupa teks, tipe teks. Kita dapat melihat berdasarkan pilihan yang ditampilkan di Visual Studio Code ini, teks, ID, txt, jumlah, kurung, BR kita tambahkan. Selanjutnya kita tambahkan inputan lagi berupa button, tipe button, value, banyak data, lalu kita tambahkan kembali input, tipe, button, value, jumlah total. Berikut ini merupakan tampilan saat HTML yang telah kita buat sebelumnya kita jalankan dalam browser, di mana di sini terdapat label banyak data, kemudian ada inputan berupa teks yang akan bisa kita masukkan nilai di sini. Kemudian ketika kita klik tombol ini akan menampilkan nilai-nilai yang terdapat dalam array tersebut secara random berdasarkan banyak data yang kita masukkan di sini. Lalu ketika kita klik jumlah total maka akan menghitung total keseluruhan nilai berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dalam array tersebut. Oke, kita kembali lagi ke dalam Visual Studio Code tersebut. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuatkan sebuah scriptnya yaitu perintahnya ya. Script.
Lalu selanjutnya kita akan deklarasikan sebuah variabel, yaitu var jumlah new array, kurung buka kurung tutup, titik koma. Perlu diingat bahwa setiap kali sebuah perintah diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita buatkan fungsinya, function yang digunakan untuk mengisikan data ke dalam array tersebut. Function tambah data. Ingat, dalam pembuatan function ini kita tambahkan dulu kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Lalu selanjutnya baru kita isikan perintah di dalam kurung kurawal tersebut. Kita tambahkan lagi sebuah variabel baru, var data sama dengan parse integer kurung buka kurung tutup titik koma. Baru selanjutnya di dalam kurung tersebut kita berikan perintah dokumen get elemen by id kurung buka kurung tutup dot value. Artinya di sini variabel data ini akan menampung data yang didapatkan dari inputan yang kita masukkan dalam browser. ID yang kita pergunakan yaitu txt jumlah. Kita kopikan, kita pastikan saja di sini txt jumlah. Parse integer digunakan untuk merubah nilai yang awalnya berupa string menjadi angka. Kemudian dilakukan sebuah perulangan for var i sama dengan 0 titik koma i kurang dari data titik koma i plus plus kurung kurawal buka kurung kurawal tutup. Kita enter, baru di dalamnya kita berikan perintah kembali. Kita isikan, kita berikan nilai terhadap variabel array jumlah, yaitu jumlah pada indeks ke i sama dengan math floor kurung buka kurung tutup titik koma, kemudian diisikan kembali math random fungsinya di sini yaitu untuk menghasilkan sebuah nilai random, math random kurung buka kurung tutup dikalikan kurung buka kurung tutup 100 minus 1 ditambah 1. Artinya di sini nilai pada array jumlah pada indeks ke i akan diisikan nilai random dimulai dari angka 1 sampai angka 100. Banyak data yang akan diisikan tergantung dari jumlah data yang didapat dari txt jumlah yang kita isikan. Selanjutnya yaitu kita tambahkan kembali untuk di bagian bawah, yaitu label untuk melihat isi hasilnya. Label kita berikan ID-nya apa, kita tambahkan ID txt hasil. Oke, selesai. Kemudian
baru kita tambahkan kembali untuk menampilkan hasil dari data-data yang terdapat pada array jumlah. Dokumen get elemen by id kurung tutup txt hasil dot inner html sama dengan di sini karena bertambah terus menerus, maka kita berikan proses seperti ini. Plus sama dengan saya enter biar mencukupi tampilannya. Lalu kita isikan yaitu jumlah ke i plus br titik koma. Oke, selesai. Lalu untuk melakukan pengetesan, maka di sini kita tambahkan perintahnya untuk memanggil function tambah data ini. Maka di sini kita berikan perintah on click. Tambah data kurung buka kurung tutup. Artinya di sini pada saat tombol ini on click, saat diklik maka dia akan mengeksekusi function tambah data. Kita tes di HTML kembali, kita refresh. Saat kita masukkan jumlah data, misalkan 6, oke, hasilnya yaitu tampil seperti berikut. Nilai-nilai ini terdapat pada array jumlah yang didapatkan nilainya secara random. Selanjutnya, kita akan melakukan proses penghitungan untuk menghitung total seluruh nilai tersebut. Maka kembali lagi ke Visual Studio Code, kita tambahkan kembali untuk function totalnya. Kita buatkan function hitung total yaitu kurung buka kurung tutup, lalu kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Lalu kita deklarasikan variabel baru var total sama dengan 0, titik koma, lalu kita lakukan perulangan kembali for di dalamnya var a, kita pakai a saja untuk membedakan dengan yang di atas. Var a sama dengan 0, a kurang dari data a plus plus, atau di sini bisa kita rubah menjadi jumlah dot blank. Selanjutnya di sini kita lakukan perhitungan untuk totalnya. Total sama dengan total plus jumlah pada indeks ke A. Artinya di sini akan ditambahkan nilai total tersebut berdasarkan nilai data yang terdapat dalam tiap variabel ini. Selanjutnya atau bisa kita persingkat sebagai berikut. Total plus sama dengan jumlah. Lalu di sini kita akan menampilkan hasilnya
yaitu dengan cara dokumen dot get element by id inner html kita ambil pada txt hasil, kita pastekan sama dengan total. Selanjutnya untuk mengeksekusi funksi hitung total, saat kita mengklik tombol button jumlah totalnya, maka untuk selanjutnya kita tambahkan di sini yaitu perintah onClick kembali, yaitu seperti berikut: onClick hitung total, kurung buka kurung tutup, lalu kita simpan, lalu kita cek di browser. Kita uji cobakan dengan mengisikan banyak data dalam sebuah array. Kita akan mengisikan, misalkan kita isikan panjang data array tersebut yaitu 7. Kita tes untuk banyak datanya, itu seperti berikut. Dapat nilai-nilai random yang dimasukkan ke dalam setiap indeks dalam array tersebut. Lalu kita coba jumlahkan total keseluruhan dari nilai-nilai array tersebut. Oke, keluar hasilnya yaitu 356. Oke, berarti untuk proses array satu dimensi statis sudah selesai. Baiklah, setelah sebelumnya kita telah membuat satu dimensi statis, di mana ketika kita menginputkan jumlah data dalam sebuah array, data akan terisi secara random. Maka selanjutnya kita akan membuatkan untuk satu dimensi dinamisnya. Yang pertama kita tambahkan kembali untuk HTML-nya, yaitu satu dimensi dinamis .html. Lalu selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita ambil saja data yang ada di sini, kita kopikan seluruhnya, lalu kita paste. Oke, kita simpan, kita ubah judulnya. Selanjutnya untuk di dalam function tambah data ini akan kita ubah. Lalu kemudian kita akan menambahkan sebuah variabel baru di sini, yaitu var i sama dengan 0 titik koma. Kemudian di sini kita akan menginputkan datanya, yaitu jumlah pada indeks ke i sama dengan dokumen get element by id dot value. Lalu di sini akan kita isikan yaitu id-nya txt jumlah. Oke, untuk merubah nilai dari txt jumlah ini yang berupa string menjadi integer, artinya nanti selanjutnya bisa dihitung, akan kita ubah dengan menambahkan parse integer kurung buka kurung tutup, lalu ini akan kita isikan di sini.
kurung tutupnya, sehingga dokumen getElement by id text jumlah.value ini berada di dalam parser integer. Selanjutnya setelah ini selesai, kita berikan i plus plus, artinya i nya akan bertambah 1. Selanjutnya kita akan menghapus nilai yang berada di dalam text block dan dalam HTML-nya dengan cara sebagai berikut. Kita kopikan saja, sama dengan petik-petik, artinya text blocknya akan dikosongkan. Selanjutnya kita lakukan percobaan di dalam browsernya ya. Kita buka di browsernya, kita coba isikan 5, 3, 1. Saya masukkan 3 data, yaitu 5, 3, 1. Kita lihat jumlah totalnya benar 9. Tapi jika kita ingin melihat data-data yang telah kita masukkan, kita kembali lagi ke dalam browser, ke dalam codingnya kembali. Kita lakukan pengecekan. Di sini kita coba tambahkan, kita kopas, kita berikan plus sama dengan jumlah pada indeks ke A plus BR. Lalu di sini kita tambahkan juga plus sama dengan, artinya jika kita menambahkan plus sama dengan, datanya akan bertambah terus, tidak menumpuk, sehingga datanya tidak akan hilang, tidak akan ditumpuk dengan data yang baru. Kita buka kembali pada browser, kita lakukan percobaan kembali, kita masukkan datanya 5, 3, 2, 1. Jumlah total 5 tambah 3 tambah 2 tambah 1, 11. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa kembali ke codingnya. Kita akan menambahkan tulisan sehingga hasilnya bisa lebih jelas lagi. Di sini kita isikan petik-petik plus total data titik 2 spasi. Oke, kita simpan, lalu kita kembali ke browser, kita lakukan pengecekan. Di sini kita refresh lagi, 5, 3, 2, 1. Oke, sehingga tulisan yang tadi kita tuliskan yaitu di sini total data sama dengan 11. Baik, sekian ini untuk pembelajaran untuk coding sederhana array satu dimensi, statis dan dinamis.